Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di setiap paginya. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita mau diberkati dulu lewat kebenaran firman Tuhan, yang hari ini kita akan belajar dari kitab Titus, surat Paulus kepada Titus. Kita tahu bersama bahwa Paulus dalam pelayanannya telah pergi ke berbagai daerah, ke banyak daerah untuk mengajarkan firman Tuhan seperti yang sudah ditetapkan. Salah satu daerah yang dituju oleh Paulus di sini kita lihat di ayatnya yang kelima. Langsung saja di ayat yang kelima, saudara. Firman Tuhan dikatakan, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu." Sampai di situ dulu, saudara. Tadi saya katakan bahwa Paulus itu banyak mengunjungi berbagai daerah dalam pelayanannya. Dan dari ayat 5 ini kita mengetahui salah satu tempat atau daerah yang dituju, yang dikunjungi oleh Paulus dalam pelayanannya ialah daerah Kreta. Paulus singgah di Kreta tidak begitu lama, saudara, karena Paulus singgah di Kreta karena cuaca buruk pada saat itu. Dan setelah mengajar di sana, Paulus ingin masyarakat Kreta kemudian menerapkan ajaran yang sudah diajarkan oleh Paulus. Oleh sebab itu, Paulus pergi meninggalkan mereka karena Paulus berharap kemudian apa yang diajarkan Paulus itu kemudian akan diterapkan oleh masyarakat Kreta pada saat itu, saudara. Nah, lalu Paulus ini menunjuk yang namanya Titus. Paulus menunjuk Titus untuk mentahbiskan para penatua-penatua di Kreta dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat ini yang akan jadi poin penting kita pada pagi hari ini. Ada di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, kita mau baca, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, firman Tuhan dikatakan begini. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, dan seterusnya. Jadi di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ini kita melihat bahwa ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Paulus lewat Titus untuk memilih penatua-penatua atau yang saat ini kita sering kenal dengan sebutan para pelayan-pelayan Tuhan atau para hamba-hamba Tuhan. Jadi Paulus mau Titus itu menjalankan pelayanannya di daerah Kreta dengan memilih hamba-hamba Tuhan, memilih para pelayan-pelayan Tuhan dengan tidak sembarangan, melainkan ada syarat-syaratnya, saudara. Dan kita sudah baca tadi dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dan inti dari ayat yang kita baca ini, di sini kita melihat bahwa Paulus lewat Titus menetapkan bahwa seorang hamba Tuhan haruslah memiliki hidup yang kudus dan menjalani hidupnya dengan penuh integritas. Hidup kudus, saudara. Kudus berasal dari kata bahasa Ibrani ialah kados, yang artinya terpisah. Maksudnya di sini ialah terpisah dari segala hal duniawi, terpisah dari segala hal berdosa, hal yang melawan kehendak Allah. Kudus berarti dikhususkan bagi kepentingan kemuliaan Allah. Zaman sekarang kita tahu bersama bahwa begitu banyak hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bisa kita jumpai. Mungkin orang-orang sekitar kita atau mungkin diri kita sendiri. Kita yang sebagai para hamba-hamba Tuhan, kita seorang pelayan Tuhan. Kita memberi diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Kita memberi diri kita untuk melayani pekerjaan di luar gereja. Karena kita tahu bersama bahwa pelayanan atau melayani tidak hanya fokus dalam satu gedung, di sebuah gedung. Tapi justru harus lebih luas lagi. Nah, di sini Paulus menekankan lewat Titus menekankan bahwa seorang hamba Tuhan harus
memiliki hidup yang kudus, harus hidup di dalam kekudusan, yang artinya tidak terikat dengan dosa, yang artinya tidak hidup di dalam dosa. Hidup yang senantiasa seturut dengan kehendak Allah, hidup yang senantiasa dikhususkan untuk kepentingan kemuliaan Allah. Nah, kriteria inilah yang juga perlu kita terapkan kepada semua para pengikut Kristus, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, siapapun. Jika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka mari kita mau hidup di dalam kekudusan. Maka mari kita mau hidup di dalam satu tujuan, yaitu semuanya untuk kepentingan kemuliaan Allah. Amin, saudara. Jadi kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, saudara, itu berarti segala perkataan kita, segala perbuatan kita, tingkah tanduk kita, semua itu berarti, saudara, kita tujukan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Hanya kepada Tuhan Yesus saja. Untuk itu kita harus menghindarkan diri kita semua dari segala dosa, dari segala kenajisan dunia. Apa yang mau kita tujukan kepada semua orang adalah hal-hal yang terpuji, yang memperlihatkan kasih Kristus. Sehingga apa, saudara? Orang-orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. Orang-orang boleh merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Sehingga kembali semua segala kemuliaan, hormat, pujian kita kembalikan kepada Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan pagi hari ini buat kita, buat saya, saudara, buat kita semua, para pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita mau teguhkan lagi hidup kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, hidup kudus di dalam Tuhan, mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan kemuliaan Tuhan Yesus saja. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Saya percaya boleh memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.